Kau tiap hari, pagi, siang, sore, kau serukan orang mati, Nandar. Nama Tuhan Yesus yang mengalahkan maut. Kau tiap hari, pagi, siang, sore, kau serukan orang mati, Nandar. Ya, jadi kau adalah pengajar orang mati, membawa ajaran-ajaran orang mati di kuburan. Makanya Nandar, kalau cuma ngikutin orang mati, mending ngikutin tetangga. Banyak tuh pergi ke kuburan sono, banyak orang masih diketekin sama maut. Ya. Jadi Nandar, percumalah Nandar hidupmu sia-sia. Habis waktumu memberitakan tentang orang mati. Sementara kami orang Kristen memberitakan tentang mengalahkan kematian itu. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya Nandar, Bapa di sorga menginginkan supaya semua orang takluk di bawah kaki anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara demikianlah maka manusia itu diselamatkan. Makanya Nandar, kau harus ngerti definisi mentuhankan. Mentuhankan itu sama dengan menuankan. Ya, kenapa kau menuankan Yesus? Ya, supaya kamu menjadi pengikutnya. Pengikut Yesus, menjadikan Yesus Tuanmu. Artinya yang berkuasa di dalam hidupmu, yang mengendalikan hidupmu adalah Yesus. Ya, bagaimana cara dikendalikan oleh Yesus? Harus menerima Roh Kudus, karena dia datang dari Yesus juga. Jadi ketika orang dikendalikan oleh Roh Kudus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Yesus, di saat yang sama dia dikendalikan oleh Bapa. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Kau nggak memahami Tritunggal aja kau nggak paham. Makanya sampai detik ini kau masih pengah. Kau masih berseru-seru sama orang mati di kuburan. Coba Nandar, kutanya sama kau, coba kau serius dulu. Ketika kau bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Apa kau tidak berseru-seru kepada mayat di kuburan? Coba, jujur kau. Ketika kami di gereja, kami angkat tangan kami ke atas. Tuhan Yesus mendengar, karena dia hidup, Nandar. Bukan kayak Muhammad yang masih di kuburan. Kok kau nggak sadar Nandar, kau itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol, sudah menuhankan Muhammad dengan cara meletakkan dirimu seperti gambar ini. Nih. Inilah kamu Nandar, inilah kamu. Itu kamu yang dipoto itu, yang pakai baju putih itu. Muhammadlah yang mengendalikan hidupmu. Muhammadlah yang mengontrol kamu harus begini dan begitu. Nggak sadar kau sudah menuhankan Muhammad dan dia sudah meninggal di kuburan. Jadi kaulah penuhan bangkai yang sesungguhnya Nandar, tapi kau nggak sadar. Ingat Nandar, ketika lihat gambar itu, ketika kau dikendalikan oleh hawa nafsumu, Al-Quran menyebut kau adalah orang yang menuhankan hawa nafsu. Ketika kau dikendalikan oleh iblis, kau disebut orang yang menuhankan iblis. Ketika kau dikendalikan oleh rahib-rahib, ulama-ulama, kau menuhankan mereka. Maka ketika kau dikendalikan Muhammad, kau menuhankan Muhammad. Waktu habis. Nangis kau Nandar, nangis. Waktu habis. Sekarang gua ya. Menceret Nandar, menceret. Nah, waktu habis. Saya teman-teman tap layar, jangan sampai rungkat. Ya. Oke, saya jawab ya. Di dalam Islam itu tarok tupikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Kutinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Berdebat pakai nyanyian. Nyanyian itu bukan hadis, bukan Quran, dodol. Nah, kalau saya Kristen ini bukan hanya mereka bukan Islam dong. Bukan Islam dong mereka. Cie, mereka bukan Islam nih. Mereka bukan Islam nih. Cie. Ini gua lagi ngomong, jangan dipotong dong. Tegang lo ya. Kalau di dalam Kristen nyembah Roh Kudus ciptaan, nyembah Yesus ciptaan. Nih, saya tunjukkan, bukan hanya menyembah Roh Kudus ciptaan, bukan hanya menyembah Yesus ciptaan, mereka juga menyembah Bunda Maria ciptaan Allah. Tunjukkan datanya Nandara, boleh. Kalau ini data saya, ini diakui oleh orang Katolik ya teman-teman ya.
Ini saya tunjukkan doa novena teman-teman ya dari Katolik. Saya hapus dulu efeknya. Ternyata orang Kristen ini menyembah Bunda Maria teman-teman. Ini adalah ibadah doa novena dan 3 Salam Maria. Bagaimana? Kita lihat di sini. Bentar. Kita lihat teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan. Ini harus pakai holder saya belum nyampe ya teman-teman. Sudah saya beli. Nandar, nggak etis kau bahas Katolik, Nandar. Saya bukan Katolik. Nggak etis kau bahas Katolik. Saya bukan Katolik loh. Nggak etis saya bukan Katolik, Nandar. Kenapa kamu takut? Saya tunjukkan. Kau kalau mau bahas ini sama Katolik. Saya bukan Katolik. Saya juga bukan Syiah. Kenapa? Cie, berarti tadi lagu Syiah. Tadi lagu Syiah. Sebentar. Tadi lagu Syiah tuh. Jangan, ini waktu saya. Teman-teman, ini orang Kristen menyembah Bunda Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jeder. Mereka sendiri menyembah Bunda Maria. Kalau di situ jelas ini adalah konsep dalam beragama. Bagaimana orang Katolik menyembah Bunda Maria, Bunda Sorgawi yang maha kuasa, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Itu Katolik. Jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Kalau lu berdiskusi dengan saya menggunakan lagu, menggunakan video potongan Uniripa, nggak level bro. Kalau saya data ini dari kekatolikan. Kalau Katolik menyembah Bunda Maria, ini loh datanya loh, jelas loh. Ini loh, berkuasa Bunda Maria. Makanya konsep Katolik itu nih, doa novena ya. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Bagaimana ini? Ya teman-teman ya, apalagi kita lihat doa Rosario ya. Bunda Sorgawi, Bunda Allah, tolong ampunilah dosa kami. Katolik menyembah Bunda Maria, lu tutup mata. Terus menggunakan data dari video potongan video Uniripa. Video dipotong dengan nyanyian Hadad Alwi. Nggak nyambung dul, itu bukan data. Kalau saya data. Jadi di dalam ajaran Kristen Protestan menyembah Tritunggal yang Maha Kudus yang karya iblis itu. Bagaimana tidak? Roh Kudus ciptaan disembah. Yesus ciptaan Wahyu 3:14 disembah. Roh Kudus ciptaan di dalam Mazmur 104:30 disembah. Kemudian Zakaria 12 ayat 1, Yesus adalah ciptaan, Roh Kudus adalah ciptaan, disembah. Saya pakai data bro, bukan pakai nyanyian. Nah makanya saya minta data kepada kamu. Di mana dalilnya Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Theos dan Yesus sendiri adalah Theos? Di mana? Dan di mana Musa menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah ilahi? Di mana? Di dalam Torah, tunjukkan. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya debat. Kenapa? Kalian menyembah ciptaan Tuhan. Makanya menurut Markus 9:49, kalian semua akan digarami dengan api neraka. Kemudian di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Yesus membaptis kalian dengan Roh Kudus dan api neraka. Jadi kalian akan dijebloskan ke dalam neraka oleh Yesus. Kenapa? Karena kalian menyembah Yesus. Matius 7 nomor 21. Bukan setiap orang yang menyebutku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kehendak Bapakku yang di sorga? Markus 12:29. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eat. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Tunjukkan di mana Yesus adalah Theos. Tunjukkan di mana Roh Kudus adalah Theos. Jawab. Bangkai disembah Yesus. Jawab, jangan nangis kau. Woi. Edis terdiam dia. Baik, habis waktunya. Saya nungguin waktu habis, giliran tertib nungguin habis dibilang jawab. Terdiam. Ya, silakan jawab. Gimana sih Nandar ini? Jangan kabur kemana-mana. Ya, jawab ya. Berarti lagu itu sesat. Loh. Sesat. Islam tidak pernah berpatokan dengan lagu. Ya enggak, saya tanya, berarti lagu itu sesat? Ya kalau lagunya tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah ya tidak sesuai. Enggak, saya tanya, lagu ini sesat nggak? Lagu ini sesat nggak? Man amila laisa alia amruna bahwa rodun. Muhammadku dengarlah seruanku, itu sesat nggak lagu itu?
Ya itu kan sebuah lagu. Sesat Nanti nggak? mengajarkan ketika. Sesat Ya itu nggak? konteksnya mana dulu? Konteksnya itu cerita di Madinah. Belit dia, belit. Nggak, saya tanya, sesat nggak lagu itu? Iya. Sesat nggak lagu itu? Itu sebuah lagu Sesat ditunjukkan nggak? bercerita tentang apa dulu? Sesat nggak lagu itu? Iya, itu lagu bercerita tentang apa dulu? Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Iya, Aku tahu. rindu kepadamu Muhammadku. Sesat nggak lagu itu? Iya. Iya, kalau orang tujuannya karena kerinduan, Muhammad di situ adalah sebuah ekspresi. Belit Loh, macam ular kejepit pintu. Urgensinya di mana? Urgensinya di Aku mana? tanya sama kau. Di Di situ mana kan antara sebentar, Nabi di Muhammad situ, teos dengan bukan di sebentar. mana? Di situ kan ada orang berseru-seru Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Lagu itu Ya, menurut kaidah Islam yang kamu ketahui, sesat nggak lagu itu? Coba terusin lagunya sampai selesai, Dis. Aku pengen tahu. Coba. Ya, Macam coba kau nggak diputar pernah lagi. dengar lagunya Loh, aja. Macam kau nggak Ya, pernah aku dengar jarang denger sumpah. lagunya. Coba lanjutkan lagunya. Lagunya dengarkan. lanjutkan biar kasih potong-potong. Dengarkan, Coba. dengarkan. Tuh, coba Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu kepadamu Muhammadku. Sesat nggak lagu itu? Oh, gitu. Ya, sebentar. Aku boleh jawab nggak? Kau Ya, ketika kalau diskusi lagu sama itu- saya singkat-singkat Ya, ini aja kan- kau bilang. Giliran ini kau diskusi ini sama kan saya Anda kau kasih tanya, Nandar. kenapa aku jawab Makanya nggak boleh? Nandar gini, Loh, dengarkan. Aku Dengarkan. tanya, sekarang jawab aku juga. Di mana dengar Yesus dulu. mengaku Theos? Coba dijawab. Dengar dulu, Di mana Nandar. Yesus mengaku kok bahwa dirinya lari? adalah Theos Belum kelar dan loh. Yesus adalah Theos? Belum kelar loh ini, Nandar. Aku mau menjawab. Kenapa Belum kau nggak kelar. boleh aku menjawab? Boleh nggak Nah, aku jawab? makanya. Boleh nggak? Boleh Makanya aku gini, jawab nggak? sebentar gini. Boleh aku jawab Iya, apa enggak? makanya sebentar. Makanya Ya, aku coba tutup pertanyaannya kesimpulanku. ulangi. Gini. Pertanyaannya ulangi. Makanya begini. Makanya sebuah narasi Enggak, yang pertanyaannya apa? dengar dulu. Makanya sebuah narasi yang belum selesai akan mengakibatkan Makanya kesimpulan yang diselesaikan salah. dulu. Makanya itu kau Makanya harus pahami dalam diselesaikan etika dulu. berdiskusi. Iya. Dalam etika Makanya berdiskusi itu harus diselesaikan kau dulu. pahami. Iya, di mana lagunya sampai selesai itu kan Baik. berbicara tentang kerinduan seorang anak kecil kepada Nabi Muhammad kan. Iya. Itu Jadi bahasa alegoris. Nah, Oke, jadi- sekarang saya tanya kepada ente, tolong dijawab juga ya. Di sebentar. mana Yesus? Ya, sebentar dulu. Muhammadku, Jangan Muhammadku, kabur kau. dengarlah Giliran aku seruanku. nanya, kau nggak mau ditanya. Berarti dia berseru Sekarang kepada Muhammad ya? Sekarang jawab pertanyaan saya. Ini waktu Sekarang siapa? jawab Ini waktu pertanyaan siapa? saya. Ini Weh, waktu siapa? waktunya Ini waktu belum siapa? dimulai. Waktunya Oke, belum baik. dimulai. Kita mulai waktunya. belum dimulai. Oke, kita kasih waktu sudah mulai. Dimulai dulu waktunya. Oke, baik. Iya, teman-teman ya. Jadi inilah pentingnya dalam sebuah diskusi. Jadi ketika Anda memaksa ingin jawab jawaban singkat, itu nanti menimbulkan kesesatan. Ya kan? Jadi ketika ada orang bertanya, Rifa, apakah Muhammad itu Rob? Dia jawab iya. Apakah Allah itu Rob? Dia jawab iya. Sama kayak gini, Nandar. Hey Edis TV, apakah Joko Widodo itu presiden? Iya. Apakah Putin itu presiden? Iya. Lalu apakah Putin itu Joko Widodo? Ya tidak. Karena itu jabatan. Tuhan itu jabatan, sama dengan Tuan. Tuan dengan Tuhan itu sama. Nah, sekarang ini Nandar, kita harus sama-sama jujur. Baik terjemahan Al-Quran maupun terjemahan LAI sama-sama melakukan kesalahan. Kita harus jujur. Sama itu. Kenapa LAI kadang-kadang ada Tuan, kadang-kadang ada Tuhan, padahal itu sama aja. Di dalam Al-Quran juga begitu. Kenapa Rob itu kadang-kadang Tuan, kadang-kadang Tuhan, padahal asal usul katanya sama. Nandar, saya pakai terjemahan bahasa Inggris nih. Nggak pernah di situ diterjemahkan selain daripada kurios. Kurios semua bunyinya. Kurios, selalu kurios. Nah, semua kita itu harus kembali ke bahasa asli, Nandar. Di dalam bahasa aslinya, itu bukan bahasa Indonesia. Murid-murid tidak ada yang memanggil Yesus Tuhan, karena murid-murid nggak ada satupun yang bahasa Indonesia. Nggak ada mereka yang orang Indonesia. Mereka memanggil Yesus dengan sebutan Maran Yeshua di dalam bahasa Aramaik. Nah, kata yang paling tepat, saya udah berkali-kali mengatakan ini. Kata yang paling tepat menerjemahkan kata Maran ini ke dalam bahasa Indonesia nggak ada, Nandar. Adanya juga bahasa Jawa, bahasa Sunda, Gusti.
Jadi ketika orang Jawa atau orang Sunda Gusti, Gusti itu bisa kepada yang di langit, bisa kepada yang duduk di tahta juga bisa Gusti. Jadi seandainya Yesus datang ke Indonesia dan murid-murid orang Jawa atau orang Sunda, pasti Yesus itu dipanggil Gusti. Tapi Gusti Yesus itu bukan Gusti Bapa yang mengutus Yesus, bukan. Saya bukan penganut Oneness yang percaya bahwa Yesus mengutus dirinya sendiri. Bukan Theos berarti ya. Sekarang kenapa kau nggak jawab lagu ini tentang berseru-seru kepada Muhammad, sesat atau enggak? Jawab. Membisu Ya, dia teman-teman. Nggak berani dia jawab. Nggak akan berani dia jawab itu. Bukan nggak berani. Berbelit kau Nandar. Nanti kalau saya jawab kamu ikut ngomong. Udah, sekarang gini aja. Nah, ada tadi satu jawabanmu, agak melebar kau. Kau tadi mengatakan, ikutilah sunahku. Sunah apa, Nandar? Nih, Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab nih? Kau lihat yang saya bold itu. Lihat nggak? Nih, ketika Muhammad sedang sakit parah dan dia ingin meninggal, dia meminta pena dan kertas. Nih, saya bacakan. Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah di sisi kita terdapat Al-Quran? Cukuplah bagi kita Al-Quran, Nandar. Jadi Umar bin Khattab nggak percaya sama hadis. Dia nggak percaya sama omongan Muhammad, Nandar. Tuh, udah saya bold itu loh. Cukuplah bagi kita kitabullah. Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat. Lalu mereka saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan mendekatlah kepada beliau supaya Rasulullah mendapat menuliskan suatu wasiat bagi kalian agar kalian tidak tersesat sepeninggalnya. Jadi Nandar, menurut Muhammad kalian itu sudah sesat. Karena Muhammad waktu mau meninggal, dia minta pena dan kertas untuk menuliskan suatu agar kalian tidak tersesat. Tapi kata Muhammad, cukup bagi kita kitabullah. Ya, Nandar, udahlah, kalau ku ikuti jalan ceritamu makin pusing saya. Udah, sekarang gini aja Nandar, tolong. Takut kau, kenapa? kabur. Nggak ada, saya kabur, nggak ada. Nggak ada kabur. Sekarang gini aja. Kenapa ketika kami berseru-seru kepada kenapa kok dipotong terus? Kenapa ketika kami berseru-seru kepada Yesus kau bilang kami menuhankan Yesus, tapi kau berseru-seru kepada Muhammad kau nggak ngaku kau menuhankan Muhammad? Ayo. Baik, boleh gue. Udah, sekarang waktu saya ya. Silakan. Baik. Oke. Waktu saya. Ayo Dis, jangan takut Dis. Oke, terima waktunya. Bentar. Mana Edis? Oke, terima. Oke, teman-teman perhatikan ya. Yang menyembah itu kan lagu. Lagu itu bukan dasar pijakan sebuah agama. Nih teman-teman, ini jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian apalagi nih, dengan sangat aku mohon kepada pertolonganmu. Ini jelas-jelas Kristen menyembah Bunda Maria. Lain ditanya, lain dijawab. Ya, dengarkanlah seruanku. Itu kan sebuah lagu, bait. Bisa bermakna apapun saya nggak tahu. Itu tergantung perspektif siapa yang menciptakan lagu tersebut. Lagu itu bukan dasar, lagu itu bukan pijakan orang di dalam beragama, Edis. Sedangkan jelas ini kaum Kristen menyembah Bunda Maria. Ini loh, nih Bunda Maria, perawan yang berkuasa. Ternyata Tuhannya Kristen ini bukan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi Bunda Maria, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ini ajaran, Novena Tiga Salam Maria. Kalau nyanyian itu bukan ajaran. Kita harus membedakan nih antara ajaran, antara dogma, doktrin dengan nyanyian. Saya tidak pernah berbicara tentang nyanyian. Saya berbicara bagaimana Kristen menyembah Yesus sebagai Theos. Nah, kamu tadi mengatakan kami menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai Bapa. Justru inilah aliranmu, aliran Unitarian. Kenapa? Kristen Katolik maupun Kristen Protestan sepakat
dengan dogma Tritunggal yang Maha Kudus. Makanya kamu ini Unitarian, nggak berani jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya nggak dijawab. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos, di mana orang-orang Kristen yang berpacu, yang menyembah Yesus berdasarkan dogma iblis, yaitu Tritunggal yang Maha Kudus, ini kan nggak pernah didasari oleh ucapan Yesus. Makanya saya tanya nih, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal yang Maha Kudus? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Coba Anda cari di dalam Torah, pernah nggak Musa menyebut Roh Kudus kalau dia adalah Allah? Coba. Kemudian Allah Anak, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus ciptaan disembah. Anda hanya berkutat di dalam pengertian Rob, sementara yang Anda dasarkan adalah nyanyian, adalah lagu. Itu bukan menjadi pijakan kami di dalam beragama. Kami beragama sesuai Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan lagu. Sementara apa yang saya tunjukkan ini adalah dasar agama. Kalau kamu nggak percaya, tanya orang-orang Katolik. Bagaimana orang-orang Katolik menyembah Bunda Maria? Bunda Maria perawan yang berkuasa. Bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin. Ya, dengan sangat aku mohon pertolongan dalam namamu. Tuh, mereka jelas menyembah Bunda Maria. Kamu tutup mata. Sedangkan kamu membahas kata Rob dengan nyanyian. Sejak kapan Islam berpijak berdasarkan nyanyian di dalam beragama? Nggak pernah. Nah, kalau kamu membedakan di dalam Yohanes 13 ayat 13, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, antum tadu'unani mu'aliman wa syaidan. Makanya Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah karya iblis dan karya terjemahan. Tidak pernah, kalau memang bukan karya iblis, saya tanya nih, jangan ngabur ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos? Satu. Di mana Roh Kudus itu adalah Theos? Dan di mana Musa mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Theos atau dia adalah Yud Hevave? Di mana? Sampai dunia kiamat pun tidak pernah ada. Kenapa? Itu ajaran iblis. Ya, kamu berdebat kayak anak kecil, pakai nyanyian, pakai video orang. Berdebat itu dengan gentle dong. Kamu percaya nggak dengan sola scriptura? Kan ada 3 sola, ada sola scriptura, ada sola gratia, ada sola fide. Sola scriptura adalah orang Kristen yakin dan paham betul bahwa Bible adalah firman Tuhan. Kalau Anda yakin dengan Bible adalah firman Tuhan, kenapa kalian tidak percaya Mazmur 104:30 kalau Roh Kudus adalah ciptaan Tuhan? Kalau kalian percaya sola scriptura, kenapa kalian menyembah Yesus yang adalah ciptaan Wahyu 3:14? Makanya saya tanya sama kamu, tolong jawab ya. Di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Theos? Di mana Yesus menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Theos? Dan di mana Musa menyembah Roh Kudus sebagai Theos di dalam Torah? Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Debarim. Itu baru diskusi. Kalau nggak ada jawabannya, berarti kalian tersesat dengan dogma iblis Tritunggal yang Maha Kudus. Ceder. Kabur kau. Nggak ada jawaban. Coba lihat nih nanti. Coba jawab pertanyaan saya. Nyanyian kok teman-teman ya. Rujukan. Jadi Nandar gini Nandar. Aku kasih nasihat sama kamu. Pertanyaan saya. Kok kejang-kejang? Kok kejang-kejang? Kok kejang-kejang sih? Ayo waktunya. Kok kejang-kejang Nandar? Kenapa kok kejang-kejang? Ayo waktunya diterima. Nandar, gini Nandar. Kalau diskusi enggak, itu waktunya diterima dulu baru ngomong. Mana nggak ada di sini? Terima dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Tolong jangan nangis ya. Mana nggak ada di sini waktunya mana? Tunggal iblis. Nggak ada di sini waktunya. Takut kau. Pura-pura aja lo. Di sini nggak ada waktunya, Nandar. Jangan lari kau. Mau kabur kau. Dasar lo, Tritunggal yang Maha Iblis. Baik, Nandar, nggak usah lo ngomong-ngomong seperti itu dalam diskusi. Nanti ku balas kau kejang-kejang. Iya, silakan. Nandar, datanya. Jangan kau gara-gara panas, gara-gara Muhammad sampai sekarang masih di dalam kuburan, kau sembah-sembah dia, kau menghujat. Jangan seperti itu. Lo menghujat Timah? Nggak ada narasi-narasi seperti itu. Diskusi yang bagus-bagus lah, iya kan? Bukankah Quranmu mengatakan janganlah kau memaki sesama
sesembahan mereka, karena nanti dia akan, nanti ku maki, nanti Allah kau demo di Monas, kau tanya nanti di mana Dari alamatnya, tadi kau nanti memaki. di alamat nanti namanya, Coba jawab. di mana alamatnya, halal darahnya itu, kayak nggak tahu watak kalian aja Nandar. Diskusi Gimana lain jawab? bagus, nggak usah seperti itu Nandar. Iya, jawab pertanyaan saya. Udah, Di, sekarang waktu silakan. saya nih. Sekarang waktu saya nih. Ya, silakan. Baik, kamu mengatakan tadi masalah penyembahan Maria. Nandar, saya bukan orang Katolik. Saya tidak Ya, tapi etis itu kan data menjelaskan. Kristen. Kok kejang-kejang sih kamu Nandar? Saya tidak Ya, saya etis juga bagi bukan saya pencipta menjelaskan lagu yang tadi. menjelaskan sebuah iman yang bukan saya imani. Saya bukan seorang Katolik. Saya tidak pernah menyebut-nyebut Maria dalam doa saya. Ya, saya tidak pernah bersujud kepada patung Maria, nggak pernah. Ya, jadi tidak bagian saya menjelaskan sesuatu yang tidak saya lakukan dan tidak saya imani. Lalu Nandar, kamu terus-menerus bertanya, di mana Yesus mengaku Theos? Di mana Roh Kudus mengaku Theos? Nandar, makanya Nandar kau baca Bible itu sampai selesai. Ya, Di mana? di situ Nandar gini. Kau tahu nggak argumen from silent? Tahu nggak kamu argumen from silent itu apa? Di mana? Gak usah banyak bacot. Di Ku mana? tanya sama kamu. Kamu tahu nggak Nggak yang bisa dimaksud jawab. dengan? Enggak, saya tanya dulu. Kamu tahu nggak yang dimaksud dengan argumen from silent? Tahu nggak? Ya tunjukkan di mana. Udah, Ini aku tahu. saya kasih tahu sama kamu Nandar. Iya, silakan. Tidak, gini, kau tunjuk sama saya di Quran Muhammad ngaku nabi. Lompat saya, ngesot saya dari Sabang sampai Merauke. Ayo. Tunjuk sama saya ayat di dalam Quran Muhammad mengaku dirinya saya adalah nabi. Tunjukin. Kamu itu membuat argumen from silent. Ya. Jadi Nandar, kalau ada seseorang, ada presiden, dia nggak ngomong saya adalah presiden, bukan berarti dia bukan presiden. Kau cari sampai kiamat di dalam Quran, tidak akan ada pernah di dalam Quran itu Muhammad ngomong saya adalah nabi, nggak ada, kan ada. Tetapi di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadin aba ahadin min rizalikum walakin rasulun wa khataman nabiin. Nah, di dalam Bible pun ada. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kok malah ketawa? Nandar, nggak usah lah bahas-bahas yang iman seperti itu. Sekarang masalahnya kau tahu nggak pengertian Kabur ya. Theos itu apa? Nggak, kau tahu nggak apa itu Theos? Kau tahu nggak bahwa Musa Theos itu itu juga God. disebut sebagai Theos? Theos itu God, Edis. Theos itu God. Iya, tahu nggak kamu bahwa Musa juga di dalam Bible itu adalah Allah? Tahu nggak kamu? Nah, bingung kau kan? Di mana Roh Kudus? Bingung. Enggak, saya tanya di mana Roh Ya, Kudus adalah Theos. gini loh, Nandar, kau Enggak, harus saya nggak tanya tahu. itu. Ini waktu saya ini. Waktu saya ini. Dengarkan Nandar. Dalam diskusi yang baik, apalagi kau S1 loh, kau sarjana hukum, ya. Masa kau nggak ngerti etika diskusi? Dalam sebuah diskusi Nandar, harus kita sepakat dulu dengan yang namanya definisi. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan, apakah Yesus itu Tuhan? Kita harus definisikan dulu Tuhan itu apa? Theos, Apakah saya Yesus nggak itu menanya Tuhan.